Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karismania Mutiara Islami dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya sedang mengampu program studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Perpustakaan Digital dan Institusi Repositori. Nah, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah pengembangan koleksi digital dan kebijakan digitalisasi di perpustakaan. Apa itu koleksi digital? Koleksi digital merupakan kumpulan berbagai jenis informasi yang disimpan dalam format digital. Di era teknologi yang semakin maju, koleksi digital menjadi sangat penting untuk memudahkan akses informasi, baik untuk pendidikan, penelitian, maupun hiburan. Misalnya, perpustakaan modern kini banyak yang menyediakan akses ke koleksi buku, jurnal, dan media lain secara digital. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Keunggulan koleksi digital. Koleksi digital memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan koleksi tercetak. Di antaranya adalah kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi. Keunggulan lainnya termasuk meningkatkan aksesibilitas informasi ilmiah seiring dengan bertambahnya jumlah lembaga pemerintah dan swasta yang menyediakan informasi dalam bentuk digital. Apa manfaat adanya koleksi digital? Salah satu manfaat utama dari koleksi digital adalah kemudahan akses. Dengan hanya menggunakan perangkat seperti komputer atau smartphone, individu dapat menjelajahi ribuan sumber daya tanpa harus pergi ke lokasi fisik. Sebagai contoh, seorang mahasiswa dapat mengakses jurnal ilmiah melalui perpustakaan universitasnya tanpa harus mengunjungi perpustakaan secara langsung. Selain itu, koleksi digital juga seringkali dilengkapi dengan fitur pencarian yang memudahkan pengguna menemukan informasi yang dibutuhkan dengan tepat. Sejarah perkembangan koleksi. Perkembangan koleksi muncul pada tahun 1984. Secara konsep dan pemikirannya, muncullah istilah electronic library dalam buku The Electronic Library karya Kenneth Dowling. Kemudian pada tahun 1997, Collier menyatakan beberapa ciri-ciri dalam perkembangan koleksi. Yang pertama, komputer untuk pengelolaan sumber daya perpustakaan. Yang kedua, saluran elektronik sebagai penghubung penyedia informasi dengan pengguna informasi. Yang ketiga, memanfaatkan transaksi elektronik yang dapat dilakukan dengan bantuan staf. Dan yang keempat, sarana elektronik untuk penyimpanan, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada pengguna. Kemudian, pada tahun 1990, mulailah terfokus pada pengembangan perpustakaan digital. Dan puncaknya pada tahun 1998 lahirlah berbagai istilah dalam proyek pengembangan perpustakaan digital yang dipelopori oleh dua negara, yaitu Inggris ELIP atau Electronic Libraries Program, yang kedua Amerika DLI yaitu Digital Library Initiatives, dan yang ketiga diikuti oleh negara Jepang, Cina, dan Australia yang terfokus pada riset penerapan teknologi dan sosial budaya. Dari beberapa negara tersebut, yang masih sering digunakan hingga saat ini adalah ELIP Inggris dan DLI dari Amerika Serikat. Berikut adalah tabel perbedaan dari ELIP Inggris dan DLI. ELIP Inggris memakai dana yang sudah ada untuk pengembangan perpustakaan, sedangkan DLI hanya menggunakan dana sekar. ELIP terdiri dari proyek-proyek kecil tetapi memiliki jumlah yang sangat besar, sedangkan DLI mereka terdiri dari proyek-proyek besar tetapi jumlahnya hanya sedikit. Kemudian ELIP berorientasi kepada perpustakaan, penerbit dan pengguna. Sedangkan DLI terfokus kepada teknologi komputer, tidak secara khusus membahas aplikasi untuk perpustakaan.
Kemudian Elik meyakini pentingnya melanjutkan perkembangan perpustakaan, sedangkan DLI malah meragukan kemampuan perpustakaan. Elit Inggris melakukan perubahan secara bertahap, sedangkan DLI tidak melakukan pendekatan apapun. Elit Inggris menggunakan teknologi yang tersedia, sedangkan DLI terus melakukan upgrade untuk teknologi baru. Elit Inggris berkutat pada akses ke citra atau image, sedangkan DLI malah memiliki masalah pada image atau video. Elit Inggris kurang memperhatikan persoalan lokasi, sedangkan DLI Amerika Serikat sangat memperhatikan persoalan geospatial atau lokasi. Selanjutnya, apa itu pengembangan koleksi? Pengembangan koleksi merupakan kegiatan yang dilaksanakan guna menyediakan koleksi yang berkualitas pada sebuah perpustakaan. Menurut Astuti dan Zulaiha tahun 2023. Yang kedua, pengembangan koleksi perpustakaan digital mencakup peralihan dari sumber daya berbasis kertas tradisional ke format digital yang meningkatkan aksesibilitas dan kegunaannya, menurut Sayeti dan Mardianto 2029. Selanjutnya adalah mengapa harus dilakukan pengembangan koleksi digital. Pengembangan koleksi digital perpustakaan digital merupakan aspek penting dalam memberikan layanan berkualitas kepada pengguna. Dalam era digital ini, penting bagi perpustakaan untuk terus mempertimbangkan implikasi hukum, etika, dan kebutuhan pengguna terkait dengan penggunaan sumber daya digital. Menurut Adin 2014. Dalam melakukan pengembangan koleksi terdapat tiga model. Yang pertama yaitu model pembelian. Model pembelian secara berkala untuk menambah koleksi tercetak maupun koleksi elektronik menurut Fitriani et al. 2023. Biasanya perpustakaan akan melakukan kerjasama dengan berbagai pencipta dan penerbit untuk memudahkan dalam pembelian koleksi. Yang ketiga, modal konsorium. Dengan melakukan konsorium, beberapa perpustakaan bekerja sama untuk mengumpulkan sumber daya mereka guna membeli akses ke koleksi digital secara kolektif, menurut Kurniawan 2020. Biasanya hal ini dilakukan oleh perpustakaan universitas dengan melakukan kerjasama dengan perpustakaan universitas lainnya dengan pembelian dana yang lebih murah sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses koleksi dengan biaya yang lebih murah atau bahkan tidak perlu menggunakan biaya. Yang ketiga adalah model hadiah atau pemberian. Model hadiah dalam pengembangan koleksi perpustakaan digital merujuk pada penerimaan koleksi atau bahan pustaka dari donatur atau lembaga sebagai sumbangan, menurut Hareva 2017. Strategi pengembangan koleksi digital. Dalam melakukan pengembangan koleksi digital, perlu dilakukan beberapa strategi agar dalam prosesnya berjalan dengan sesuai dan baik. Yang pertama, pengguna dapat mengakses koleksi perpustakaan dari mana saja dan kapan saja, yang mendukung mobilitas dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran penelitian dengan adanya sumber daya digital menurut Saptari 2023. Yang kedua, mengembangkan keahlian staf dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi secara digital. Keahlian staf merupakan salah satu komponen utama dalam sumber daya manusia, karena hal itu sangat penting dalam proses pengembangan digital. Yang ketiga, perpustakaan juga harus mempertimbangkan implikasi hukum dan etika yang terkait dengan penggunaan sumber daya digital, termasuk masalah hak cipta dan privasi. Perpustakaan yang hendak melakukan pengembangan koleksi digital harus memperhatikan hak cipta dari koleksi tersebut. Yang keempat, dalam proses digitalisasi, perpustakaan harus memastikan bahwa informasi yang disediakan dalam format digital tetap mempertahankan integritas dan keabsahan aslinya. Hal ini sangat penting untuk menjaga informasi yang disebarkan. Yang kelima,
penyediaan dukungan teknis dan pelatihan dalam penggunaan koleksi digital, serta promosi untuk meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan koleksi tersebut. Yang keenam, strategi lainnya yaitu penggunaan sistem pendukung keputusan pengembangan koleksi yang didorong oleh permintaan. Menurut Ma'rifah dan Zulaiha tahun 2023, hal ini penting agar perpustakaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam memperluas atau memperbarui koleksi digital. Maka diperlukan langkah menganalisis pola penggunaan, preferensi, dan kebutuhan informasi pengguna. Dan yang terakhir yaitu strategi pentingnya beradaptasi dengan lingkungan digital juga tercermin dalam evolusi pedoman pengembangan koleksi. Pedoman tersebut harus mencakup strategi untuk menangani aspek-aspek khusus digitalisasi serta pemeliharaan metadata, manajemen hak cipta, dan keamanan informasi. Kemudian, tantangan dalam pengembangan koleksi. Setiap proses pengembangan koleksi memiliki tantangan yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, bersamaan dengan peningkatan aksesibilitas digitalisasi koleksi, juga menimbulkan keprihatinan terhadap keakuratan dan keaslian sumber informasi. Hal ini disebabkan oleh potensi manipulasi dan pemalsuan informasi dalam lingkungan digital. Yang kedua, adanya kendala dalam memastikan aksesibilitas dan kegunaan koleksi digital bagi semua pengguna, serta kesulitan dalam mempertahankan keberlanjutan jangka panjang koleksi digital tersebut, menurut Putra et al. 2023. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Dampak utama dari keterbatasan anggaran adalah kemampuan terbatas dalam memperluas atau memperbarui koleksi perpustakaan. Perpustakaan mungkin tidak dapat membeli semua bahan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pengguna karena keterbatasan dana. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan dalam cakupan topik atau kurangnya variasi materi di koleksi perpustakaan. Yang keempat, tantangan manajerial juga muncul dalam mengelola dan mengembangkan koleksi digital. Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk staf yang terampil dan dalam teknologi informasi dan manajemen koleksi digital menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan koleksi digital menurut Julianti 2023. Kemudian kebijakan digitalisasi di perpustakaan berdasarkan IFLA. Yang pertama yaitu definisi dan ruang lingkup. Koleksi yang akan digitalisasi perlu dipilih berdasarkan nilai historis, tingkat permintaan pengguna, kondisi fisik, serta status hak cipta. Digitalisasi tidak hanya mencakup buku atau dokumen tertulis, tetapi juga foto, peta, audiovisual, dan manuskrip lama. Penting juga menetapkan tujuan spesifik dari proyek digitalisasi, apakah untuk pelestarian, peningkatan akses, dukungan pendidikan, atau promosi budaya. Yang kedua, standar teknis metadata. Keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada standar teknis yang diterapkan oleh IFLA. IFLA merekomendasikan penggunaan format file yang berstandar internasional seperti TIFF, PDF atau A, JPEG 2000, serta penerapan metadata yang konsisten seperti Dublin Core atau MARC 21. Metadata ini penting agar koleksi dapat dicari, diakses, dan diintegrasikan dengan platform digital lainnya. Penerapan standar ini juga akan mempermudah interoperabilitas antar sistem informasi perpustakaan secara global. Yang kedua, preservasi digital dan interoperabilitas. Koleksi digital rentan terhadap kehilangan data akibat kerusakan media penyimpanan atau usang format file. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi harus mencakup strategi preservasi digital jangka panjang, termasuk backup berkala, migrasi data, serta pemantauan integritas file. Yang keempat, legalitas dan hak cipta. Aspek hukum menjadi bagian penting dalam implementasi digitalisasi. IFLA menekankan pentingnya kebutuhan terhadap hukum hak cipta internasional maupun nasional. Koleksi yang dilindungi hak cipta hanya dapat didigitalisasi
dan diakses publik jika telah mendapatkan izin tertulis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme untuk menilai status hak cipta setiap koleksi, dan jika perlu, melakukan pendekatan kepada pemilik hak untuk mendapatkan lisensi. Untuk koleksi yang berada dalam domain publik, proses digitalisasi dapat berjalan lebih lancar. Yang kelima, infrastruktur dan sumber daya manusia. Digitalisasi memerlukan infrastruktur yang memadai, termasuk perangkat keras seperti scanner dan server, perangkat lunak manajemen koleksi digital, serta jaringan internet yang stabil dan aman. Di sisi lain, pengelolaan proyek digitalisasi tidak akan berhasil tanpa sumber daya manusia yang kompeten. Pustakawan perlu mendapatkan pelatihan dalam aspek teknis digitalisasi, manajemen metadata, serta pemahaman dan hukum informasi dan pelindungan data digital. Yang kelima, akses publik dan konektivitas. Sesuai dengan prinsip inklusivitas IFLA, hasil digitalisasi harus diupayakan agar mudah diakses oleh publik. Ini berarti menyajikan koleksi dalam antar muka yang ramah pengguna, menyertakan fitur pencarian dan navigasi yang baik, serta mendukung akses jarak jauh. Dukungan terhadap konektivitas internet di perpustakaan menjadi faktor kunci. Pemerintah daerah atau nasional diharapkan dapat berkontribusi dengan menyediakan layanan internet gratis atau murah sebagai bagian dari kebijakan literasi digital nasional. Yang ketujuh yaitu kolaborasi dan kemitraan. Kegiatan digitalisasi seringkali memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga arsip, perpustakaan nasional, universitas, dan bahkan sektor swasta. IFLA mendorong terbentuknya inisiatif kolaboratif dalam bentuk konsorium, proyek bersama, atau pertukaran data yang dapat mengurangi biaya, memperluas cakupan digitalisasi, serta memperkuat keberlanjutan program. Kolaborasi juga penting dalam upaya harmonisasi metadata dan standarisasi teknis antar lembaga. Yang kedelapan, pendanaan dan kebijakan pemerintah. Digitalisasi memerlukan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan perpustakaan perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional di bidang teknologi informasi dan pelestarian budaya. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan berupa pendanaan, peraturan yang mendorong akses terbuka atau open access, dan kebijakan penguatan lembaga informasi publik. Perpustakaan juga dapat mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif melalui hibah, sponsorship, atau pendanaan proyek berbasis komunitas. Dan yang terakhir, monitoring, evaluasi, dan adaptasi. Setiap proyek digitalisasi harus memiliki mekanisme evaluasi yang mengukur keberhasilan dari sisi teknis, pemanfaatan pengguna, dan dampaknya terhadap layanan perpustakaan. Indikator seperti jumlah kunjungan ke portal digital, koleksi yang terakses, tingkat kepuasan pengguna, dan efektivitas operasional menjadi tolak ukur penting. Selain itu, kebijakan perlu adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat, sehingga proses digitalisasi terus relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurangnya dari penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.